Alex Teachers, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam takzim dan hormat kami untuk keluarga besar SMP Islam Al-Ikhlas Cipete, Jakarta. Beberapa tahun lalu kami bertemu dengan para guru, yang pasti itu sebelum pandemi, jauh sebelum pandemi. Setelah itu bertemu dengan para siswa-siswi Anda, yang hari itu kami hadir 30 menit, tapi ternyata selama 30 menit setiap detiknya mereka men-save materi selama 30 menit itu. Tahun 2019 hari itu saya masih ingat, sebelum pandemi, acara di kampus Universitas Indonesia selama 1 jam bersama para mahasiswa-mahasiswa di kampus UI. Tiba-tiba tim kami mengatakan, Pak Happy, ada beberapa orang yang menunggu Anda di belakang panggung. Ketika kami menuju belakang panggung, apa yang mereka katakan? Assalamualaikum Pak Happy Chandra, kami adalah siswa-siswi yang pernah Anda motivasi beberapa tahun yang lalu di SMP Islam Al-Ikhlas. Ternyata itu adalah mereka. Dari situ kami mengambil kesimpulan, ternyata anak-anak sekelas Al-Ikhlas People hari itu 30 menit yang kelihatannya mereka nggak mendengarkan, nggak menyimak, mereka mendengarkannya dengan ekspresi masing-masing. Ternyata qadarullah, setiap detik dan kata yang kita lontarkan mereka save di otaknya. Anda mengajar mereka walaupun hanya 1 jam hari itu, saya yakin setiap Anda melontarkan kata-kata di jadwal KBM Anda, mereka pun berdoa, ya Allah, aku punya guru yang hebat di SMP sama Al-Ikhlas. Mudah-mudahan setiap kata yang Anda keluarkan, setiap ungkapan kalimat yang Anda lontarkan, di situ akan membuat anak-anak didik Anda, dia akan bersujud, berbisik di bumi. Saat itu dia akan berteriak kepada Rabbnya, ya Allah, andaikan sujud ini Engkau terima, berikan pahalanya untuk guru-guru kami, ya Allah. Walaupun Anda mengatakan, Pak Happy, kayaknya saya melihat anak-anak biasa-biasa aja, kayaknya mereka nggak pernah berdoa. Saya yakin nadi mereka pasti berdoa untuk kita semuanya hari ini. Qadarullah, hari ini tanggal 7 Jumat Berkah, setelah Ustaz Sarif, ini termasuk mendadak loh, Ustaz Antum menelpon anak. banyak malam hari ini yang cemburu dengan Al-Ikhlas. Berapa banyak sekolah korporat yang meminta Jumat malam dalam segmen mabit dan mabit. Tapi setelah Al-Ikhlas memanggil, anak juga kangen dengan Al-Ikhlas ini. Saya kira acaranya itu di Al-Ikhlas gitu, di Cipete ya. Ternyata luar biasa perjalanan ke sini. Sampai Anda pun terlambat datang ke sini, yang seharusnya acara jam 8, akhirnya jam 9 baru kita mulai. Suasana sejuk banget teman-teman di sini. Agak khawatir ini. Kalau saya nggak bisa bermain cantik dengan Anda, yang akan terjadi Anda akan mengheningkan cita dan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dalam waktu 1 hour, 1 jam ke depan, saya mohon izin akan bergabung dengan Mbak Vera di Istana Bogor. Mereka sudah siap. Setelah Pak Sarif mengatakan Bismillah, Alex Teachers hari ini hadir. Suara Anda akan didengarkan sama orang-orang yang cemburu sama Anda hari ini. Kita akan live hari ini bersama Anda selama 1 jam. Kita on air melalui frekuensi 102,7. Bukan live YouTube, bukan Instagram, bukan Facebook, tapi kita melalui satelit. Hari ini jumlahnya mungkin 30-20 orang lebih, tapi yang mendengarkan Anda itu hampir kurang lebih 750 orang dari Sabang sampai Merauke. Boleh tepuk tangan buat Al-Ikhlas hari ini. Materi hari ini bukan motivasi, bukan juga public speaking. Kalau saya tulis di belakangnya adalah public speaking for teachers seperti anak-anak UIN Serang tadi pagi dan para dosennya siang. Kalau materi public speaking di acara mabit kayaknya nggak cocok teman-teman. Banyak di antara para guru ketika materi public speaking banyak yang menghentikan cipta karena mereka takut untuk bicara ke depan. Tapi hari ini yang akan kita tembak sama-sama adalah inner power of teachers, Ruhul Muallim. Guru yang profesional udah banyak di negeri ini, my people. Tapi guru yang dirindukan adalah al-muallim al-muta'addib, guru yang berkarakter. Al-muallim al-muta'ahil, guru yang jago RPP udah banyak di negeri ini, termasuk Anda.
pasti keren-keren RPP-nya. Tapi lebih dari itu, yang dirindukan oleh peserta didik Anda adalah Ruhul Mu'allim. Maka hari ini ada tulisan menarik, Inner Power of Teachers. Seluruh guru-guru Al-Ikhlas SMP sama Al-Ikhlas hari ini, salam hormat kami untuk Anda. Ada satu quote yang harus kita keep di malam hari ini dari alam Gunung Geris ini. Apa itu people? Ini dia tulisannya. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Pasti banyak yang mencatat untuk status di WA malam ini. Boleh juga nih, bro. Mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kalau ada guru yang mengatakan, yang penting gua ngajar, pasti nggak beres ngajarnya. Ngajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Kalimat ini sudah di-highlight oleh ribuan guru dari Sabang sampai Merauke, terakhir di kampus IAI Kuala Lumpur. Mereka mengatakan, Pak, aku suka kalimat itu. Aku save, disimpan di ruang guru, setiap loker guru, save di area fingerprint. Yang muncul adalah mengajar itu penting, jangan yang penting mengajar. Lebih dari itu, mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Sampaikan salam cinta kami untuk para parents, orang tua, Alex people, bahwa mendidik itu penting, jangan yang penting mendidik. Ini bisa kemana-mana loh Pak Bu. Sholat itu penting, jangan yang penting sholat. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Jadi manusia itu penting, jangan yang penting jadi manusia. Hari ini pun sama, 1 jam singkat people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya minta kesepakatan Anda hari ini di segmen 1, show your vocal, tunjukkan spirit Anda hanya untuk menjawab 3 kata ini. Jawabannya adalah yes sir. Ketika ada pertanyaan are you ready, jawabannya adalah yes sir. Are you ready? Yes sir. Saya tahu Anda dingin people, sama saya juga tahu gitu, mas saya pakai jaket tadi ya. Are you ready? Yes sir. Guru yang hebat dan mengesankan itu ketika dia mengajar, dia menggunakan 2 senjata people. Apa itu? Smile face and smile voice. Smile face, ngomong sambil tersenyum itu indah banget. Tapi smile voice itu akan lebih indah banget. Smile voice, ini kelas, di sana ada murid Anda akan mengatakan, hey itu guru kita ngomongnya pasti sambil tersenyum, walaupun dia nggak lihat kita. That's smile voice. Penyiar radio, dia menggunakan senjata itu, smile voice, walaupun kita nggak ngelihat makhluknya. Jadi jawabannya harus menggunakan. Are you ready? Yes sir. Yang ikhlas Pak Bro. Are you ready? Yes sir. Yang kedua, bismillah. Ini banyak guru baru kayaknya. Kalau guru-guru lama wajahnya udah familiar. Saya pernah melihat di letter U acara hari itu. Di lantai 2 apa lantai berapa waktu itu ya Ustaz ya? Lantai 2 ya Pak ya? Bunda oleh lihatnya. Nama saya Happy Chandra, wahai guru baru yang kami hormati. Kalau ada yang bertanya Pak Happy itu nama asli atau bukan? Iya itu nama asli. Kalau perlu saya tunjukkan kartu keluarganya hari ini. Di Makassar, anak Hasanuddin Makassar mengatakan, Pak Happy, sebelum Anda menyampaikan materi, saya tanya kau satu hal. Kenapa nama Anda Happy? Saya jawab di situ, kenapa nama saya Happy? Karena saya lahir dulu tidak menangis. Jadi pas berojo Anda langsung tertawa, gitu ya. Jadi happy aja. Apapun yang terjadi, orang pandemi banyak terpuruk, Anda mah happy aja, gitu ya. Anak asli Tasikmalaya seperti Pak Moderator tadi katakan. Mana Ustaz moderator kita? Nah baru kali ini saya menemukan moderator dan hilang begitu saja. Ada telepon beliau. Allah karim. Pak Happy, asli dari mana? Tasikmalaya, dan saya berkiprah sebagai MC kenegaraan dari tahun 2008 sejak zaman pemerintahan SBY hari itu. Ngapain dia di Istana Negara? Kami bertugas sebagai voice over dan juga master of ceremony. Termasuk di saat acara 17 Agustus, Anda pasti pernah mendengar ada suara di-announce dari Golden Dome Istana, dimunculkan ke seluruh TV nasional. Dan Anda pasti pernah mendengar suara ini. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang Saka Merah Putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Presiden Republik Indonesia menuju podium kehormatan. Hadirin dimohon berdiri. Kami bertugas itu aja kerjaan saya di situ. Termasuk di acara apel, that masalah seremoni di istana, dan juga TV voice over. TV voice over pengisi suara. Ternyata materi-materi pengisi suara seperti ini dikombinasi dalam sebuah motivasi, itu menarik banget. Anak-anak Alex suka banget hari itu kan.
TV voice over salah satu yang mengisi suara di salah satu televisi nasional. Dan kita mengisi suara di channel yang satu ini. Kita nostalgia dengan TV rumah sebentar, habis itu Anda lupakan, jangan lama-lama mengingatnya. Anda pasti pernah melihat di TV One dan muncul suara seperti ini. Jangan Anda lewatkan kabar petang setiap hari dari jam 3 sampai jam 4 sore di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Simple. Saya hanya mau TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda, nggak mungkin. Malah, ya Al-Ikhlas memang beda, gitu ya. Di TV One kita gabung lagi dengan salah satu channel di Trans TV. Kita belajar banyak tentang dunia vokal, dunia hipno. Salah satunya dengan orang Trans TV. Karena kita bergabung dengan salah satu channel yang satu ini. Anak-anak Al-Ikhlas hari itu, Masya Allah senang banget ketika saya munculkan di screen layar dan muncul audio seperti ini. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Pernah dengar suara itu Bapak Ibu? Itu namanya voice over. Jadi kalau ada di SMP Islam ada acara assembly, kemudian ada acara orang yang ngomong di belakang panggung, itu namanya voice over. Jadi jangan sampai ada teman-teman ngomong kayak gini, teman-teman besok kan ada performance nih, nanti yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Bisa nggak sih diganti gitu ya? Kayaknya nggak enak banget didengarnya. Voice over. Selanjutnya, pernahkah Anda melihat satu channel di Trans 7 pagi-pagi sebelum Anda berangkat ke SMP Islam Alex hari itu ada disuguhkan ada satu acara ini, kemudian muncul ada suara seperti ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Anda bilang, Pak Happy, Pak Happy apa enaknya kerjaan kayak gitu? Ustaz, afwan ya Ustaz ya. Anda dulu sempat ngajar di International School. Dan salah satu peran kami adalah, kami guru PAI, tapi dunia broadcasting kami masukkan ke dalam PAI. Masya Allah, hanya ngomong kayak gitu doang gak? TV One memang beda. TV One memang beda, 4 detik kawan. Di situ karena kami berasal dari pondok, kami nggak biasa kalau ketika udah selesai acara tiba-tiba orang finance bilang, Kang Chandra jangan pulang dulu ke Tasikmalaya. Terima kasih udah jadi viewer di TV One. Sama-sama Mbak, ini honornya untuk Anda. Saya cepat ambil itu amplop gitu ya. Ketika saya buka angkanya, Allahu Akbar, hanya ngomong TV One memang beda. Saya buka angkanya 27.500.000. Pasti Anda kaget, apalagi anak waktu itu. Anak balik lagi ke ruang finance. Teh ini teh, lo kenapa Pak Chandra kurang ya? Astagfirullahaladzim, bukan kurang. Ini hitungannya gimana? Mbak itu mengatakan, Pak Chandra di sini hitungannya per second, per detik. 1 detiknya 7.500.000. Oh kalau gitu, anak ambil lagi amplopnya. Gitu ya. Anak teriak depan gedung TV, ya Allah, inkan hadal lisan nafi'lahu. Jika lisan ini bermanfaat ya Allah. Nah itu saya akan cari iklan yang lebih panjang dari ini. Allah mengabulkan. Bergabunglah kami saat itu salah satunya dengan dunia dubbing. Orang dubbing mengatakan, Mas suaramu cocok loh Mas jadi dubber. Ada voice over, ada dubber. Dubber itu pengisi suara film teman-teman. Just introduction. Dubber itu pengisi suara film. Beda dengan voice over. Kita mengisi suara film apa? Pasti Anda semua biasanya ibu-ibu senang banget dengan ada channel Antv dan muncul ada film-film yang satu ini. Afwan Pak Guru, punten, anak aja nggak suka film-film ini. Anak nggak suka dan nggak pernah nonton kawan. Kalau Anda bilang Pak Happy kalau nggak suka ngapain diterima tawarannya? Episodenya panjang. Pasti acuan. Pasti ada semua pernah mendengar ada suara karakter yang karakternya seperti ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Pak Bu, kira-kira yang paling mahal apanya? Nah, itu. Ketawanya dari 12 dubber di Indonesia yang bisa tertawa kayak gitu hanya 3 orang, anak orang kedua. Susah kawan kayak gitu ketawa. Anak pernah take vokal di Antv dari pagi sampai sore hanya tertawanya aja. Anak takut banget di situ kan. Jangan sampai keluar dari studio masih tertawa di situ ya. Ada orang UI yang bertanya, Pak Happy, kita sebelum menuju ke materi berikutnya, saya bertanya, apakah sehari-hari suara Anda ngomongnya kayak gitu? Di situ saya istighfar, tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kan? Terus saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol.
tolong cepat kembaliannya. Nggak mungkin lah. Takut. Anda bilang, Pak Epi, kalau masuk ke dunia pembelajaran dia asik gak? Anak TK seneng banget loh teman-teman. Anak TK, anak SD mengatakan apa? Pak Epi, anak SMP, jangan anak SD, anak SMP. Pak Epi, tolonglah hari ini cerita tentang sejarah kenabiannya, bicaranya itu tentang sirah nabawiyah, sejarah kenabian, tapi kalau bisa nanti ceritanya pakai suara Mahabharata. Tersiksa saya di situ ya. Anak TK, pas ketika pertama kali masuk, saya bilang, anak-anakku, dikisahkan seorang Nabi Ibrahim. Dia mempunyai musuh yang namanya Raja Namrud. Raja Namrud mengatakan, wahai Ibrahim. Antum aja fokus banget di sini ya. Baru ngomong kayak gitu, Masya Allah anak TK fokus banget. Mungkin mereka melihat anak kayak Raja Namrud hari itu ya. Oke, people, just introduction. Kita menuju segera ke materi. Ini. Bismillah, setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Hari ini Anda bertemu dengan sekian guru dosen yang berada di kampus UIN Serang. Dan karakternya pasti beragam dengan guru-guru yang Anda ketemu malam hari dengan Anda. Setiap karakter guru itu unik dan tidak mungkin sama. Kalau Allah mencantumkan dalam Al-Quran, khalaqnakum azwaja. Allah menciptakan kita berpasang-pasangan. Bukan hanya laki perempuan, bukan hanya guru ikhwan dan akhwat, tapi karakternya juga yang berpasang-pasangan. Apa maksudnya? Allah menciptakan kita dengan otak kanan dan otak kirinya. Anda yang duduk depan kami, ada yang otak kanannya kuat dibandingkan otak kirinya. Ada juga yang limbik kanannya kuat dibandingkan limbik kirinya. Keunikan Anda pasti menentukan kiprah Anda selama berada di alam al-ikhlas. Karena apa? Ternyata gara-gara satu slide ini di highlight sama anak-anak kampus. Mereka mengatakan, Pepi, saya suka dengan satu slide. Setiap karakter kita itu unik dan tidak mungkin sama. Karena apa? Setiap guru itu tajam pada bidangnya masing-masing. Anda yang berada di SMP Islam Al-Ikhlas, setiap orang tajam pada bidangnya masing-masing. Setiap kita punya kelebihan dan punya kekurangan. Silet lahu mazaya wa nuqsan. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan silet? Dia tajam, tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Sama dengan guru dengan karakter mungkin seperti kapak seperti ini. Kapak ini punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Kapak ini satu kali hempasan pohon bisa tumbang, tapi dia punya kekurangan. Apa kekurangannya? Saya belum pernah dengar ada santri di pesantren dan dibotak pakai kapak. Punya kelebihan, punya kekurangan. Anda yang senang banget sebagai guru math, guru matematika, sekian tahun lamanya ada di Al-Ikhlas, guru matematika terus saya ngajarnya. Anda yang mu'allimul Quran, pertajam pada bidang itu sampai Anda dapatkan feel-nya, dan anak didik Anda akan merasakan atmosfer feel Anda itu. Akhirnya apa? 2018 berkumpul ribuan anak-anak kampus di kampus Universitas Indonesia. Mereka ngapain di situ? Mereka mencari karakternya masing-masing. Ada guru di situ kumpul, ada dosen, semua profesi kumpul di situ. Selama 2 jam mereka berkumpul mencari karakternya masing-masing. Mereka apa materinya di situ? Materinya nggak terlalu berat-berat. Mereka hanya mengangkat kedua tangan selama 2 jam. Mereka harus berbayar 750.000 per 15 menit. Hanya dengan mengangkat kedua tangan, mereka fokus banget di situ. Mereka termasuk guru yang fokus atau tidak fokus, dosen yang fokus atau tidak fokus, mereka pilot yang fokus atau tidak fokus. Anda nggak perlu datang ke sana, cukup di sini people. Tunjukkan karakter Anda di acara Mabit di Gedung Gelis ini. Bismillah ya teman-teman ya. Angkat kedua tangan Anda di hitungan 3 mundur. Mbak Vera standby, Salam Bogor. 3, 2, mulai teman-teman. Yang mengangkat kedua tangan hari ini ada filosofi. Dia adalah guru yang semangat, sehat, cerdas, terampil, ceria. Teamworknya bagus, senada seirama, tidak ada yang saling menjatuhkan, tidak ada saling bersenggolan, semuanya mengikuti, mengangkat bendera sama-sama. Bismillah kita mulai. Yang mengangkat kedua tangan hari ini setengah-setengah, berarti kesehatannya setengah-setengah. Langsung. Yang mengangkat kedua tangan hari ini, yang kanan di atas, yang kiri di bawah, berarti kecerdasannya kadang di atas, kadang di bawah. Yang Anda fokusnya ke tangan sambil lihat tangannya gitu ya. Berarti ada fokusnya ke tangan aja. Siapkah? Orang auditori, orang visual, tunjukkan talent Anda di sini. Ketika saya bilang buka, tangan Anda tetap terbuka. Tapi ketika saya bilang tutup, tangan Anda langsung tutup. Kita mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Buka. Tutup. Buka.
Bukan. 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 Ada di antara Anda sambil angkat tangan sambil istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya. Tapi Anda fokus banget di sini. Do it. Lakukan itu kepada adik Anda di 5 menit pertama sebelum Anda ngajar. Mereka akan fokus banget. Turunkan kembali tangannya dan tepuk tangan buat para guru. Yang kedua, Anda salah, tak ada orang yang tahu. Mungkin kami yang tahu dari sini. Tapi kalau ini beda urusannya. Anak-anak Al-Ikhlas beberapa tahun yang lalu mereka fokus banget ke depan karena mereka takut salah. Termasuk para guru di ruangan hari itu. Apa maksudnya? Applause hypnotic. Guru yang hebat, guru yang mengesankan, Al-Ikhlas yang mengesankan, Alix yang hebat ini pasti merindukan applause dari orang-orang sekelilingnya. Semakin Anda angkat nih bendera Al-Ikhlas sama-sama, bukan hanya leadernya mengangkat bendera tapi sama-sama, maka akan mendapatkan applause itu. Apa maksudnya Pak Happy? Bismillah teman-teman. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tunjukkan applause Anda hanya satu kali. Selamat pagi. Masya Allah. Selamat pagi. So, biar hangat suasana Gunung Gelis. Selamat pagi. Anda tahu? Alan Barbara dari California, pakar bahasa tubuh itu mengatakan, orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti percaya diri dia di bawah 30%. Selamat pagi. Anda sudah mulai ngangkat karena nggak mau dikatakan tidak percaya diri ya. Ketika saya mengatakan selamat siang, tepuk tangan Anda 2 kali. Selamat siang. Anda pernah melakukan dan mendengar game ini, tapi hari ini kayaknya horor banget ketika saya mengatakan yang salah silakan maju ke depan. Pasti banyak yang baca ayat kursi hari ini ya. Jangan sampai gue maju ke depan. Selamat pagi. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tepuk tangan sama sekali. Di sini sering terjadi kiamat kubra besar-besaran ya. Selamat siang. Selamat siang. Yang tepuk tangannya pelan-pelan berarti semangatnya pelan-pelan. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Orang Mesir mengatakan al-jawabul jama'iyah dulu ala sihah. Kalau tepuk tangannya bareng udah pasti benar. Bapak-bapak dulu. Sok Pak baca doa dulu Pak. Selamat pagi. Selamat siang. Santai brother. Selamat siang. Selamat siang. Nah, sok Bu. Jangan sampai mata kita antara hidup dan mati hari ini ya. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Semuanya. Selamat pagi. Selamat siang. Anda pasti menunggu malamnya dari tadi, betul? Ada bagus banget. Dari mana itu suara Ustaz? Oh, suara dari atas mungkin ngeling ke sini ya. Oke, keras. Oke, lanjut. Sampai mana tadi Ustaz? Oh, selamat malam ya. Oke, kita lanjut my people. Ada tulisan menarik di sini. Saatnya Anda memilih bergerak atau tertinggal. Maka guru-guru Alix akan memilih bergerak. Karena apa? Guru yang menggerakkan jiwa raganya untuk mengajar, beribadah, pasti dia meng-highlight satu visual ini. Seperti Allah menggerakkan alam ini sangat indah sekali my people. Ketika guru kami mengatakan taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergeraklah. Karena sesungguhnya dalam gerakan itu ada keberkahan. Alix terus berkibar dari masa ke masa. Karena semuanya bergerak, tidak ada yang saling menyalip. Semua senada dan seirama. Anda hari ini sebagai guru di Al-Ikhlas, itu bukan pilihan Anda, tapi Allah yang menggerakkan doa-doa Anda. Ketika Anda hari itu berbisik, ya Allah, anak pengen kerja ya Allah. Ya Allah, saya tidak punya keluarga, anak mohon ya Allah kasih anak kerja ya Allah. Dan Allah mengabulkan. Dan ini bukan pilihan Anda. Wa qad ikhtarallahu lak. Allah yang menggerakkan. Tapi ketika kita sudah digerakkan oleh Allah di bawah payung Al-Ikhlas, kadang kita diuji oleh Allah. Liyabluwani a'ashkur am akfur. Kita diuji termasuk guru yang bersyukur atau kufur. Ketika syakura bersyukur, pasti dia akan menggerakkan jiwa raganya untuk kafah, all-out, mengajar, bersinergi dengan yang lain. Tidak berdiri sendiri, tidak berada dalam satu box sendiri, tapi dia mengangkat sama-sama bendera. Tidak ada yang saling menjatuhkan atau saling menyenggol. Karena apa? Bismillah teman-teman. Semua tak bisa mengelak. Hari ini dari alam Gunung Gelis di puncak dinginnya tanah ini, semua tak bisa mengelak.
Suka atau tidak suka, hari ini perubahan sudah terjadi. 10 tahun yang lalu Alex tidak seperti ini. Anda ulangi my people, 10 tahun yang lalu SMP Islam Al-Ikhlas tidak seperti indahnya hari ini. Pasti berbeda. Termasuk Anda. Anda lihat 10 tahun yang lalu. Lihat foto Anda 10 tahun yang lalu. Pastinya berbeda dengan foto Anda hari ini. Lebih jauh lagi, lihat foto Anda ketika Anda SD hari itu. Pasti Anda gak mau lama-lama lihat foto itu. Dan Anda geli melihatnya. Allah sudah menggerakkan Anda. 10 tahun yang lalu, raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar ini. Allah yang menggerakkan, cepat banget. Tak tahu di mana dia gerakan sekarang, sudah tenggelam dia people. Allah menggerakkan satu titik, kiblat raksasa dunia internet sekarang sudah hijrah ke sini. 10 tahun yang lalu Anda melihat orang megang handphone, ketika ditekan tombol powernya muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu Bapak? Itu handphone zaman jahiliyah. Tak tahu dia kemana sekarang. Karena handphone yang Anda pegang hari ini pastinya berbeda dengan handphone yang dipegang oleh Anda 10 tahun yang lalu. Kalau jatuh ke lantai, lantainya yang pecah teman-teman. Ini berat banget di handphone. Kita nostalgia dengan beberapa tahun yang lalu sebelum Anda mengajar di Al-Ikhlas people. 30 tahun yang lalu, Masya Allah, Anda masih merasakan di Tasikmalaya menggunakan kostum yang sangat indah. Mau ketika pulang dari SD ada sekolah agama, anak-anak Al-Ikhlas mana mau mereka menggunakan kostumnya seperti ini. Apa mau anak SMP Islam Al-Ikhlas pakai kostum? Tak maulah mereka. Kostumnya pasti berubah. Dulu anak, Pak, jujur Pak, antum Pak, Ustaz, antum pernah gak menggunakan kostum kayak gini? Pernah. Kita pernah bernostalgia dengan kostum yang dibanggakan itu sarung multifungsi hari itu. Tapi hari ini, yang Anda ajar bukan generasi 30 tahun yang lalu. Yang Anda ajar hari ini adalah generasi Alpha. Generasi Z yang mereka butuh cinta dari sorotan mata Anda. Yang kayak gini. Kelihatan gak Pak Bu? Layarnya gak ngebentang apa pakai ini. Like that. Maka ungkapan Ali bin Abi Thalib itu sangat indah. Alimu auladakum ala ghairi syakilatikum fa innahu makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya karena mereka hidup beda dengan zaman kita. Dulu anak masih menjelang maghrib main bola, ibu anak langsung ke tengah lapangan, la yataju ilal kalam, tak ngomong ibu anak, cukup mengangkat tangan, dia turunkan jari jemarinya satu persatu, semakin turun itu jari, kami semakin ketakutan. Anak Alex, apa mau digitukan kawan? Anda gak percaya, coba aja kan. Ketika pagi-pagi ada di gerbang Al-Ikhlas itu, Anda angkat tangannya seperti ini, dan turunkan jari Anda satu persatu. Itu siswa akan mengatakan, ada apa dengan guru hari ini gitu. Kenapa tangannya? Layataju ilal kalam. Zaman nenek dulu belum ada listrik, tapi banyak anak pintar mengaji. Terbukti hari ini di mana-mana terang, masih banyak yang belum bisa baca Al-Quran. Masa-masa ini pastinya sudah hilang. Bapak Ibu, apa hubungan di antara dua benda ini? Anak-anak Alex mana tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Anak tanya Anda guru-gurunya, apa hubungan di antara dua benda ini Bapak Ibu? Apa Ustaz? Oh Masya Allah, ada lagi bernostalgia. Terbukti Anda pernah hidup di zaman jahiliyah ya? Pasti kayak gini, apa maksudnya? Orang dulu tanpa searching kayak hari ini cukup di enter muncul lagunya. Dulu feelingnya kuat-kuat, mau cari lagu apa langsung muncul itu lagu. Ada nostalgia dan 30 tahun yang lalu. Masa-masa ini sudah hilang. Ungkapan Ali bin Abi Thalib tadi itu sangat indah, menembus ruang dan waktu. Ibu-ibu zaman dulu kalau anak sakit ambil bawang merah, dibalurin pakai balsem gitu ya, sembuh rusak. Hari ini udah tahu anaknya mau masuk ICU. Suruh masuk ICU ditarik susternya. Suster sebentar suster. Difoto dulu anaknya. Di-update story dia. Cepat sembuh ya kesayangan bunda. Gitu kan. Semuanya kan harus status, harus story dan sebagainya. Zaman sudah berubah. Saya ulangi, zaman sudah berubah. Di segmen 3 zaman sudah berubah. Guru-guru Al-Ikhlas di awal berdirinya Alex hari itu pasti beda dengan guru-guru hari ini. Tapi peran kami adalah saatnya kita untuk hijrah sama-sama my people. Jangan sampai pola pikir kita, pola ngajar kita, pola harokah kita sama dengan 10 tahun yang lalu.
Karena apa? Perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah. Karena semua yang hari ini hadir di segmen hanya 1 jam, saatnya saat kami mengatakan berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Hijrahkan strategi pola pikir kita yang tadinya biasa-biasa harus menjadi luar biasa. Guru yang mungkin speednya hanya 20 km per jam, setelah mabitnya harus 60 km per jam. Pak kepala sekolahnya 60 km per jam, tapi guru-gurunya 20 km per jam, atau sama aja bohong. Harus sama-sama 60 km per jam. Karena Anda sudah berikrar di alam gunung gelis. Bergerak, jangan sampai tertinggal. Move, itu lebih indah dibandingkan jalan di tempat people. Karena apa? Please, saya mohon dengan sangat. Di segmen ini, Anda fokus ke layar dan audio yang kami berikan di sini. Karena apa? Langkah kita digerakkan oleh Sang Maha Segala. Beberapa tahun silam nuansa sang guru itu sudah tumbuh. Anda yang duduk depan kami pasti pernah Anda berada di posisi seperti mereka. Saya ulangi ya guru-guru yang kami cinta. Anda dulu pernah duduk seperti mereka. Layaknya anak TK, anak SD, mungkin sebelum akhiras kau kenal. Anda mengajar anak-anak SMP yang karakternya pasti berbeda dengan karakter 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Dan Anda pun hari itu sangat bangga banget ketika masuk ke kelas SD dengan kostum merah putihnya atau warna biru ketika Anda waktu itu sekolah di bangku SMP. SMP sudah selesai kelas 9, oh Anda senang banget hari itu karena masa itu sudah selesai dan Anda masuk ke zona SMA. Allah menggerakkan Anda dari masa ke masa. Dan saat itu sudah selesai, Masya Allah. Siapa yang mengira? Ternyata doa Anda dikabul ketika Allah meminta kepada Rabb untuk mendapatkan satu profesi yang mulia. Sesuai sabda Nabi, innama bu'ithtu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang mu'allim. Ketika muncul satu topik ini, pasti Anda mengatakan, Ustaz, Anda udah selesai kuliah nih. Sebentar lagi, tapi impian saya satu Pak Happy. Ketika sudah selesai kuliah, saya akan cari kerja. Dan impian dari seorang profesional, impian Anda yang masih kuliah, impiannya satu. Allah menggerakkan impian Anda ke satu titik. Ketika saya munculkan ini ke depan anak kelas 9 nih dulu Kak. Musim-musimnya UNBK. Baru muncul gambar ini saja, impian mereka sudah lihat. Ya Allah Pak Chandra, nanti suatu saat aku akan diwisuda di tempat ini. Ya Allah Pak Habib gak kerasa baru kemarin kayaknya saya masuk SMP sekarang udah wisuda. Andai kan Anda melihat satu tayangan ini pun Anda pasti mengatakan Pak Habib ya Allah impian saya satu nanti suatu saat saya akan diwisuda. Termasuk kelas 9 impiannya adalah satu. Dan mereka akan senang bangga banget menggunakan toga di depan Anda hari itu. Dia ada mengatakan congratulations, selamat ya Nak ya. Kenapa saya katakan ini kepada Anda? Allah yang menggerakkan, bukan kita yang menggerakkan. Bukankah ini pernah terjadi di Manado? Allah menunjukkan satu ibroh yang luar biasa teman-teman. Tahun 2018 kami diberi amanah untuk MC di acara prosesi wisuda. Di situ ada calon sang guru. Dia orang tarbiyah di salah satu kampusnya. Apa yang terjadi? Ana MC hari itu dengan pihak kementerian. Ketika acara kami katakan prosesi wisuda akan segera dimulai. Tiba-tiba protokol di belakang teriak. Mas, jangan mulai dulu mas acaranya Mas Chandra. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone Pak Chandra. Kasihan dia jauh. Masya Allah. Hampir 45 menit kita nunggu satu wisudawan yang belum datang. Anda tahu kenapa dia terlambat datangnya? Saya yakin Anda yang punya guru yang mukhlis akan melihat tayangan ini dengan hati bukan dengan mata. Kenapa dia terlambat? Dan ini alasannya my people. 10% untuk diri saya pribadi. Karena apa? Energi pelukan itu yang Anda rindukan. Termasuk untuk buah hati Anda. Anda yang sudah menikah, pasti Anda pengen banget kan anak Anda nanti mengatakan, aku bangga punya kau ayah bunda. Engkau adalah guruku dan orang tuaku. Kalau Anda mengatakan Pak Happy, jujur Ustaz, Anda mah gak pengen sebenarnya jadi guru. Cita-cita Anda gak ada yang ingin jadi guru. Kita lupa kita jadi guru buat anak-anak kita, my people. Dan mereka berteriak dalam nadinya, dia adalah orang tuaku, guruku, dan juga partner terbaikku.
Hari ini jemaah, saatnya saya mengatakan the power of love. Kekuatan pelukan itu luar biasa. Seperti pelukan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidah Fatimah Az-Zahra qabla wafati. Siapa yang dipeluk oleh Nabi? Sayyidah Fatimah. Setelah Haji Wada, Nabi udah lemah. Detik-detik menuju ajalnya, dipanggil Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Ya Fatimah halumma ilayya." Pak Nabi itu detik-detik menuju ajalnya, dipeluk itu putri bungsu yang dia cinta. Dibisikkan di telinga kiri Fatimah, wa kanat Fatimah bahagia. Saat dibisikkan di telinga kiri Fatimah, Fatimah langsung berlinang air matanya. Kekuatan pelukan yang luar biasa dari sang ayah bersama sang putri. Tapi saat dibisikkan di telinga kanan Fatimah, Fatimah langsung dia tersenyum. Aisyah cemburu. "Ya Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Aku adalah istrinya." Dan saat itu Fatimah setelah wafatnya sang Nabi mengatakan, "Kenapa ayahku membisikkan di telinga kiriku?" Karena ayahku mengatakan, "Saya tini al-ajal." Wahai putriku, ajalku sudah mendekat. Sampai dia peluk. Fatimah berlinang air matanya sambil mengatakan, "Aku tidak akan lagi mendengar sabda-sabdamu, wahai ayahku, wahai nabiku." Tapi saat itu dibisikkan di telinga kanan Fatimah, wa kanat Fatimah mutabassimah. Fatimah langsung dia tersenyum. Kenapa? Karena ayahnya mengatakan, sang Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, wahai putri bungsuku, la tatrukni bagian, jangan aku menangis. Tapi kau nanti akan menyusulku ke surga. Kau akan menjadi figur untuk para ummahat mukminat di muka bumi ini." Indah banget pelukan itu jemaah. Anda punya, wahai para bunda yang terhormat, Miss, Anda punya putri atau Anda punya siswi, dan siswi itu tiba-tiba memeluk Anda. Dia mengatakan, "Miss, aku pengen peluk Miss sebentar aja." Saya yakin pernah itu. Karena apa? Dia merindukan dahsyatnya kekuatan pelukan. Hanya 5 detik Anda peluk tuh murid. Miss, Anda 5 detik Anda peluk itu murid. Dahsyatnya luar biasa. Anda belajar bersama pakar parenting Kak Seto hari itu di Senayan. Bersama Bunda Elisman, saya masih ingat hari itu. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Anda peluk tubuh hati Anda just 5 second. Dahsyatnya luar biasa. Meningkatkan kecerdasan di otak. Anda peluk tuh orang tua yang Anda cinta. Hanya 5 detik bisa mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta. Anda peluk tuh buah hati yang Anda sayangi. Just 5 second bisa mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Untuk menjadi guru yang profesional, tinggal cari di Google. Banyak. Tapi guru yang berkarakter, kata-katanya ada qaulan layyinan, lembut. Wa qaulan tsaqila, berbobot. Wa qaulan karimah, mulia. Itu yang dirindukan. People, sel otot tikus aja disuntikan hormon oksitosin. Yang kelihatan tua itu sel otot tikus ini tua, disuntikan hormon oksitosin, nampak muda kembali. Anda ini nampak muda kembali karena ketemu dengan anak SMP. Tak percaya? Coba sesekali Anda ngajak anak TK. Lebih muda lagi Anda di situ. Anda nggak bisa bayangkan ketika Anda ngajak anak TK. Hei, ungkapan Ali bin Abi Thalib indah. Khatib ala hasabi uqulihim. Kalau kau mengajar, sesuaikan dengan profil lawan bicaranya. Anda ngajar anak SMP, menyesuaikan dong dengan karakter anak-anak SMP. Tapi sekali Anda ngajak anak TK. Alilas ada TK-nya kan? Oh, coba Bapak Ibu, saya pengen lihat sekali Anda ngajak anak TK. Anda masuk di jam pertama, Anda akan mengatakan, ya Allah, ganteng-ganteng, cantik-cantik, apa kabar saya hari ini? Sambil dijemel pipinya gitu. Anak SMP apa mau digitukan? Anda masuk, anak SMP. Saya yakin anak-anak akan mengatakan, astagfirullahaladzim, kenapa guru gue jadi kayak gini gitu ya. Khatib ala hasabi uqulihim. Sel otot tikus ada hormon oksitosin. Putra-putri Anda pun dia merindukan hormon oksitosin dari Anda. Karena apa? Peserta didik yang Anda ajar itu merindukan sentuhan spiritual dan dibutuhkan inner power of teacher. Kalau hanya sekedar ngajarnya biasa-biasa, efeknya nggak bakal dapat ke anak-anak didik Anda. 1 jam Anda bicara hari ini, dahsyatnya luar biasa. Anda merasakan feel dari sini. Anda merasakan, oh iya benar juga Pak Epe. Kalau Anda bilang, lah Pak Epe tahu dari mana kami merasakan itu? Feel stage. Kami bertemu dengan sekian guru, termasuk saya rindu dengan Anda my people. Materi yang kami sampaikan beberapa tahun yang lalu di Alias pastinya berbeda dengan hari ini. Karena apa? Semua akan mengatakan, Bebe, tiba-tiba aku liar hari ini, aku punya mimpi yang luar biasa.
Andaikan saya kasih mikrofon kepada Anda, what is your dream? Ma hiya himmatukum? Apa mimpimu? Anda akan bercerita, Ustaz, anak mimpi anak adalah A, B, C, D, E, F, G. Dan kita mengatakan, Allah sami, Allah tidak tuli, dan Allah basir, Allah tidak buta. Bukankah itu impian seorang anak? Anda lihat anak ini. Ini anak Al-Khairiyah Surabaya. Itu sekolah sama kayak Lilas. Acaranya Grand Seminar Parenting. 1000 orang tuanya hadir di situ bersama anak-anaknya. 500 orang tua, 500 anak-anaknya. Sayap kanan, sayap kiri, tengah kosong. Kami katakan kepada semuanya hari itu, what is your dream? Apa impianmu? Semuanya ada beberapa orang maju ke depan bersama orang tuanya. Tapi satu anak ini dia maju tanpa kedua orang tuanya. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, aku pun punya mimpi sama seperti yang lain. Sing saya maju ke depan. Anak SMP kelas 7 itu maju ke depan sambil mengatakan, Pak Happy, aku punya mimpi, tapi aku tak pernah baca impianku ini hanya untuk hari ini. Kau asli dari mana? Aku dari Jambi, dari Muara Bungo, Pak Chandra. Mana orang tuamu? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra. Saya pegang kepalanya itu sambil saya mengatakan, I'm your father now. Aku adalah ayahmu. Apa impianmu? Orang tuaku ini sudah tak ada, Pak Chandra, sejak kelas 5 SD. Tapi aku datang hari ini bersama paman dan nenekku. Oke, apa impianmu? Indah banget impian anak kelas 7. Dahsyat banget impiannya. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Allahu Akbar. Anak peluk anak itu. Amin ya Rabbal Arsyil Azim. Indah banget nah doamu. Ya Pak Chandra, tapi aku gak pernah bacakan depan orang. Gak apa-apa, biar diamini oleh semua hari ini. Semua punya impian. Anak-anak Alilas, dia punya impian. Tapi gak pernah terungkap depan Anda. Termasuk Anda. Anda yang introvert, pasti punya impian. Tapi gak pernah terungkap. Cukup Anda yang tahu impian itu. Dan Rob yang tahu. Banyak anak yang curhat dia depan kakaknya. Dia punya impian. Tapi gak diketahui sama orang tuanya. Seperti yang satu ini, people. Ini gimmick tapi penuh dengan nilai. Dia punya impian tanpa diketahui sama orang tuanya. Saatnya saya mengatakan di segmen sebelum akhir, Rob itu maha baik, jemaah. Jadikan profesi Anda itu bukan kerjaan Anda tapi passion Anda. Teaching is not my job, but it's my passion. Dan itu akan indah banget. Karena apa? Semua yang terjadi di area kita bukan masalah, tapi pelajaran dari Sang Maha. Bila kita tak kunjung berubah, maka teguran Allah pasti akan semakin keras. Yang kedua, saatnya saya mengatakan kemampuan kita meraih mimpi ada batasnya, jemaah. Sedangkan pintu pertolongan Allah tidak akan terbatas. Iringi mimpi kita dengan doa. Iringi impian dari Al-Ikhlas ini dengan doa. Karena apa? Sang guru sangat dirindukan sekali oleh orang-orang sekitar kita. Pandemi berlalu sampai anak pun tak pernah datang ke Al-Ikhlas. 2 tahun lamanya ya Pak Sarif ya. Ini baru acara hari ini lagi baru dimulai kembali. Karena apa? Saatnya saya mengatakan pula, Alex harus tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Tadi saya agak khawatir. Jangan-jangan saya masuk ke sini harus pakai masker atau di swab gitu ya. Tapi Anda lihat Pak Sarif gak pakai masker, Anda gak juga lepas gitu ya. Mungkin ada beberapa kawan yang masih pakai masker mungkin karena sakit atau dingin. Harus tetap mempesona. Di awal pandemi yang seharusnya mungkin kami bersilaturahim dengan Anda di Cipete, tapi tiba-tiba kami diberi amanah untuk belajar bersama orang-orang ini. Maret tahun 2020 kami harus motivasi para guru dan siswa yang berada di bawah bendera ini. Bapak Ibu ada yang tahu ini bendera mana? Andai kan saya tanya anak Alex, dia bilang Brazil tuh Pak Chandra. Kalau Anda mengatakan Brazil, jawaban Anda adalah jawaban yang ke-215 setelah Kendari, dan itu jawabannya salah. Itu bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Hei, di Solomon ada kelas loh Pak Bu, ada sekolah. Kami harus motivasi gurunya dan anak-anaknya. Landing kami di sana, Allahu Akbar. Baru nyampe ke Solomon, kami melihat ekspresi orang-orang Solomon, walaupun di tengah pandemi, guru-gurunya tetap mempesona. Anda lihat,
Apa ada di Al-Ikhlas kelasnya yang kayak gini? Kami harus motivasi kami di gubuk yang seperti ini. Tak ada sound, tak ada layar. Baru kami sedang mengatakan manjada wajada, tiba-tiba kehujanan. Gurunya seperti mereka, siswanya seperti mereka. Dan mereka mengatakan, Pak Chandra, jangan menyulitkan semangatmu untuk mengajar kami di sini. Kami katakan, apa yang membuatmu orang Solomon sampai kayak gini? Apakah gara-gara COVID? Bukan Pak Chandra, kami diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Gara-gara apa wabahnya? Gara-gara flu, batuk? Bukan Pak Chandra, bukan karena COVID. Ternyata mereka terserang wabah bertahun-tahun, gak bisa ngajar dengan kafah. Gara-gara apa? Pohon yang besar ini kawan. Ini sumber penyakit Bapak Ibu. Guru-guru kalau ngajar harus jauh-jauh dari pohon ini. Ini sumber wabah. Mereka ingin menghancurkan pohon ini, tapi mereka tak punya alat. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka berteriak depan pohon ini. Kami menyaksikan bersama protokol kenegaraan hari itu. Mereka mengatakan, dengan izinmu Tuhan, yang 93% non-muslim, 7% yang muslim. Yang muslim mengatakan, Ya Rabb innaka khairul musta'an, wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami meminta tolong dan mengadu ya Rabb. Kami ini berteriak. Mereka berteriak sekian tahun lamanya. Mereka berteriak sekian hari lamanya. Allahu Akbar. Biiznillah azza wa jalla. Hanya dengan teriakan pohon ini hampir tumbang dan hancur. Apa maksudnya? Apapun yang terjadi, al-kalam yanfudu ma la tanfudul ibar. Omongan kita, teriakan kita akan menembus sesuatu yang gak bisa ditembus oleh jarum. Anda mengajar 1 jam, kalam Anda di-save oleh mereka. Dan pastinya pohon aja bisa tumbang dengan teriakan, apalagi manusia. Jauhi dengan teriakan Bapak Ibu. Anda punya buah hati, jauhi teriakan. Pohon aja bisa tumbang. Anda berteriak di depan anak, aku benci sama kau ini, benci kau ini. Satu kali teriakan seorang bapak dan ibu dan teriakan itu negatif, satu kata teriakan bisa membunuh jutaan orang anak itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah. Maka bismillah, onkan jiwa diri Anda, onkan jiwa raga Anda sebelum keluar dari area Gunung Gelis ini. Anda keluar dari alam Gunung Gelis, Anda sudah on semuanya my people. Yang harus di-onkan apa? Yang pertama, onkan visinya. Kenapa Ikhlas berdiri dan kenapa Anda mengajar di situ? Yang kedua, onkan misinya, mission. Kenapa Anda mengajar dan harus apa Anda mengajar di situ? Dan bukan hanya sekedar mengajar. Yang ketiga, collaboration. Anda nggak bisa mengajar sendiri, Anda nggak bisa berkiprah sendiri, bareng-bareng dong kawan. Collaboration, onkan kolaborasinya. Onkan harus berjamaah satu sama lain. Harus senada dengan langkah-langkah yang lain. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Yang harus di-onkan adalah passion. Onkan visinya, onkan misinya, onkan kolaborasinya, dan juga onkan passionnya. Kalau sudah ditanyakan passion, pasti Anda akan mengatakan, Pak Happy, saatnya selalu onkan passion kami. Apa passion Anda? Seperti yang saya katakan tadi, sebelum saya keluar dari area ini, teaching is not my job. Tapi itu adalah passion kami. Maka saatnya saya mengatakan kepada Anda, the power of teachers, kekuatan guru yang mengesankan adalah guru yang mengajarnya dengan mind, dengan heart, dan dengan spirit, seperti spiritnya orang-orang Solomon. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini juga. Maka itu yang bisa kami sampaikan hari ini di segmen terakhir. Anda tak mengira kalau udah materi kayak tadi banyak yang berlinang air matanya kawan. Mohon maaf Bapak Ibu, tak ada maksud apa-apa. Sebenarnya itu materi bagaimana kita bercerita dan kita bicaranya dari hati. Pasti lawan bicaranya akan menerimanya dengan hati. Tepuk tangan sekali lagi buat para guru yang terhormat hari ini. 1 jam sudah kami bicara hari ini. Mudah-mudahan next kita bisa liko lebih dalam lagi dengan Anda semuanya. Ana Al-Fakir, Ustadz Moderator sudah hadir. Ahlan Pak. Terima kasih atas kebersamaannya. Pak Syarif, hatur nuhun sudah memberikan amanah kembali kepada kami untuk hadir. Salam takzim dan hormat kami untuk para keluarga besar dari Al-Ikhlas dan juga para anak didik Anda. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.